dari kelompok 2 yang berjudul Jaga Taruh Nama Wulan yang dihadiri oleh Ayah Nuha Fatimatul Zahra dan beranggotakan sebagai pembaca naskah Amanda Diamaya Angjarna, Mbok Rondo Aida Selvi, Jaga Taruh Fikih Rahardian Kusuma, Nama Wulan Nindya Putri, bidadari Citra Fitri Uhti Alia Nurul, Praperti Cicit Indana dan Alfiana. Beri tepukan yang meriah. Pada zaman dahulu hiduplah seorang janda yang hidup sebatang kara yang tidak memiliki anak dan suaminya sudah lama meninggal. Janda tersebut dikenal dengan nama Mbok Rondo Taruh. Karena hidup sebatang kara, suatu hari Mbok Rondo Taruh mengangkat seorang anak laki-laki yang masih bayi. Mbok Rondo Taruh memberi nama bayi tersebut Joko Taruh. Mbok Rondo Taruh membesarkan anak angkatnya dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Joko Taruh tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada Mbok Rondo Taruh. Setiap hari, Joko Taruh selalu membantu pekerjaan ibu angkatnya itu di ladang maupun di sawah. Selain giat membantu Mbok Rondo, Joko Taruh juga gemar berburu di hutan. Suatu hari Mbok Rondo memanggil Joko Taruh dan mengajaknya berbicara. Joko. Iya, Mbok, sebentar. Mbok ingin mengajak berbicara kepadamu. Joko, sekarang kamu sudah dewasa, sudah saatnya kamu menikah. Mbok sudah tua. Jika Mbok meninggal, siapa yang akan mengurusmu? Lagi pula, Mbok sekarang sudah ingin menyumbang cucu. Tapi aku ingin menikah sekarang, Mbok. Kalau saatnya tiba, pasti aku akan menikah. Baiklah, jika itu keinginanmu, Mbok akan mendoakan yang terbaik untukmu. Beberapa bulan kemudian, Mbok Rondo Taruh meninggal dunia. Joko Taruh sangat sedih karena belum bisa memenuhi permintaan Mbok Rondo Taruh. Semenjak ditinggal Mbok Rondo, Joko Taruh menjadi kehilangan semangat hidupnya. Setiap hari kerjanya hanya melamun dan bermalas-malasan di rumah. Bahkan ladang peninggalan Mbok Rondo pun sekarang ditumbuhi rumput dan semak belukar karena tidak terawat lagi. Suatu malam ketika sedang tidur, Joko Taruh bermimpi memakan daging rusa yang lezat. Suara ayam jantan yang berkokok membuyarkan mimpi Joko Taruh. Pagi itu setelah terbangun dari mimpinya, Joko Taruh merasa lapar dan ingin makan daging rusa. Lapar sekali aku. Aku ingin makan daging rusa. Segera ia menyiapkan busur dan anak panahnya untuk berburu rusa. Joko Taruh masuk ke dalam hutan yang lebat dan mencari rusa. Namun, Joko Taruh tidak kunjung menemukan rusa beruangnya. Ia masuk semakin jauh ke dalam hutan. Hari menjelang siang,
Tidak seekor rusa pun yang berhasil ditemukan Joko Tarub. Dia kelelahan dan beristirahat di bawah sebuah pohon. Karena lelah dan lapar, Joko Tarub pun tertidur dengan pulas. Ketika sedang tertidur pulas, tanpa disadarinya, 6 bidadari turun dari kayangan ke sebuah telaga yang tidak jauh dari tempat Joko Tarub tertidur. Ternyata, para bidadari tersebut turun dari kayangan untuk mandi di telaga tersebut. Wah, ternyata dunia manusia asik juga ya. Iya juga, airnya dingin dan udaranya pun sejuk. Iya, mainnya juga hijau. Andai aja kita tinggal di dunia manusia. Jangan bicara seperti itu. Kalau raja dengar pasti marah. Tiba-tiba ada angin kencang yang datang. Angin kencang tersebut menerbangkan sebuah selendang milik bidadari. Para bidadari yang sedang asyik mandi tidak menyadarinya. Angin membawa terbang sebuah selendang bidadari dan jatuh di dekat Joko Tarub yang sedang tertidur. Sore hari ketika matahari hampir tenggelam, para bidadari pun kembali ke kayangan dengan menggunakan selendangnya. Ketika hendak kembali terbang ke kayangan, seorang bidadari kebingungan mencari selendangnya. Kemana selendangku? Kau taruh mana tadi selendangmu? Tadi aku taruh sini, tapi sekarang udah gak ada ya? Coba kita cari sama-sama. Bagaimana? Ada tidak? Tidak ada. Maaf Nawangwulan, kami harus meninggalkanmu. Hari sudah mulai petang. Raja memerintahkan kami untuk kembali ke kayangan. Ya sudah, kalian pergi duluan aja. Dan akhirnya para bidadari pun meninggalkan Nawangwulan sendirian di dunia manusia. Sementara itu, Joko Tarub bangun dari tidurnya dan terkejut melihat ada selendang di dekatnya. Wah, selendang siapa yang bagus sekali? Seumur umur baru kali ini aku melihat selendang sebagus ini. Ketika sedang mengagumi selendang yang ada di dekatnya, Joko Tarub tiba-tiba mendengar seorang perempuan menangis. Dia segera memasukkan selendang itu ke balik badannya, dan dari asal suara tersebut, Joko Tarub menemukan asal muasal suara tangisan tersebut. Dia melihat seorang perempuan yang sangat cantik sedang menangis di pinggir telaga. Kamu siapa? Kenapa udah diperkenalkan seperti ini? Apakah kamu ini jin atau lembut penghuni kami? Namaku Nawangwulan. Aku bukan jin atau lembut. Aku adalah bidadari yang turun dari kayangan. Selendangku hilang, sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan. Apakah melihat selendangku? Joko Tarub ternyata bertemu seorang bidadari yang sangat cantik jelita. Joko Tarub merasa jodohnya telah tiba. Nawangwulan, aku Joko Tarub. Aku tinggal di dekat desa. Aku tinggal di desa dekat dan sebentar lagi hari gelap. Sebaiknya kau ikut denganku. Banyak binatang buas berkeliaran di hutan ini. Nawangwulan pun mengikuti Joko Tarub ke desanya. Tidak lama kemudian, Joko Tarub dan Nawangwulan menikah. Beberapa waktu kemudian, Joko Tarub dan Nawangwulan dikaruniai seorang anak perempuan. Anak perempuan itu diberi nama Nawangsi. Selama hidup dengan Nawangwulan, Joko Tarub merasa heran karena lumbung paling
penuh. Padahal setiap hari Nawang Wulan menanam sebakul nasi dari beras yang berasal dari lumbung padi tersebut. Kamu Joko Tarub, aku sedang menanak nasi, tapi aku sedang ada keperluan di sungai. Tolong jaga apinya, jangan sampai kekecilan atau kebesaran. Dan ingat, jangan membuka tutup kukusnya. Joko Tarub yang selama ini heran dengan lumbung padinya selalu penuh, mengabaikan pesan istrinya karena tidak buka tutup kukusnya. Joko Tarub perlahan-lahan membuka tutup kukus dan terkejut melihat istrinya. Jadi selama ini istriku hanya menanak sebutir nasi. Pantas saja beras dari pagi bisa berkurang. Tapi bagaimana ini terjadi? Apakah ini adalah keajaiban Nawang Wulan sebagai bidadari? Sementara itu Nawang Wulan sudah kembali dari sungai. Dia segera menuju dapur dan Joko Tarub sudah tidak ada. Nawang Wulan pun membuka tutup kukusnya. Hah? Kamu Joko Tarub sudah melanggar perintahku. Mulai sekarang, aku tidak bisa memasak sebakul nasi hanya dengan sebutir beras. Setelah kejadian itu, Nawang Wulan memasak nasi seperti perempuan pada umumnya. Dia sudah tidak bisa lagi memasak sebutir beras menjadi sebakul nasi. Akibatnya, persediaan beras di lumbung padi Joko Tarub semakin menipis. Suatu hari, ketika sisa beras semakin menipis, Nawang Wulan mengambil sisa-sisa beras di lumbung padi. Tiba-tiba, Nawang Wulan menemukan selendangnya. Selendangku. Nawang Wulan yang akhirnya mengetahui bahwa selendangnya disembunyikan Joko Tarub menjadi sangat marah. Dia segera menemui Joko Tarub. Kamu Joko Tarub, jadi selama ini kamu yang menyembunyikan selendangku. Cukup sampai sini hubungan kita. Aku tidak bisa bertahan hidup dengan laki-laki yang telah menipuku. Adinda Nawang Wulan, maafkan aku bersalah. Tapi jangan tinggalkan aku. Kasihanilah Nawangsi, dia masih baik. Tidak ada lagi maaf untukmu. Buatkan danau belakang rumah dan letakkan Nawangsi di situ tiap malam. Aku akan datang untuk menyusuinya setiap hari. Dan jangan sekali kamu mengintipnya. Nawang Wulan dengan selendangnya segera terbang kembali ke kayangan. Seperti janjinya, setiap malam Nawang Wulan turun untuk menyusui Nawangsi. Memasuki acara yang terakhir penutupan. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya dan mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih kepada Bu Dini selaku pembimbing dan kakak-kakak kelas yang sudah mau membantu menjadi pemain dalam pentas teater. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.